Oke, mari kita langsung selami topik ini. Saat ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan lagi gencar-gencarnya melakukan transformasi digital. Kita semua tahulah ya, di era sekarang, yang namanya pelayanan publik itu dituntut buat serba cepat, mudah, dan pastinya transparan. Teknologi memang bikin itu semua jadi mungkin. Tapi pertanyaannya, apa kecanggihan teknologi aja udah cukup? Ternyata enggak. Infrastruktur yang keren ini harus banget dibarengi sama perilaku penggunanya. Nah, itulah inti dari ulasan materi kita hari ini, yaitu gimana sih caranya jadi bijak secara digital supaya bisa ngasih pelayanan yang benar-benar profesional. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari era baru pelayanan digital, lanjut ke etika di imigrasi dan pemasyarakatan, terus ngebahas perilaku digital negatif yang harus dihindari, dan ditutup dengan membangun budaya digital positif. Yuk, kita mulai. Pertama, era baru pelayanan digital. Pindah dari tumpukan kertas ke layar digital itu emang bikin hidup jauh lebih gampang. Tapi ingat, kemajuan ini harus punya jangkar yang kuat, yaitu perilaku digital kita sendiri. Nah, yang paling menarik di sini adalah bedanya etika digital sama budaya digital. Sering banget kan kita anggap dua hal ini sama, padahal beda jauh. Gampangnya gini, etika digital itu aturan mainnya. Ini batasan keamanan supaya kita tetap berinteraksi dengan aman. Kalau budaya digital, itu praktik nyatanya, kebiasaan sehari-hari kita yang ramah dan proaktif waktu melayani. Ibarat bawa mobil nih, etika itu sabuk pengamannya, nah budaya itu cara kita nyetir dengan asyik dan aman supaya sampai tujuan dengan lancar. Lanjut ke bagian kedua, etika di imigrasi dan pemasyarakatan. Sekarang, mari kita tarik konsep abstrak tadi ke dunia nyata. Jadi, wujud nyatanya dalam pelayanan kita sehari-hari itu kayak gimana sih? Coba deh bayangin situasi yang mungkin sering banget Anda atau rekan kerja alami. Saat ada warga datang ngurus dokumen, atau saat petugas lagi duduk di depan layar komputernya. Interaksi idealnya tuh seperti apa? Mari kita bedah lewat dua skenario utamanya. Skenario pertama, pelayanan paspor. Dulu orang harus datang subuh-subuh cuma buat ambil nomor antrian kan? Sekarang, tinggal buka aplikasi resmi, beres, super efisien. Tapi ada tanggung jawab bareng-bareng di sini. Warga harus banget jaga keamanan. Contohnya, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun biar nggak kena tipu. Di sisi lain, petugas keimigrasian juga punya etika harga mati buat ngamanin data pribadi pemohon. Plus, petugas juga dituntut ngerespon dengan cepat dan ramah di platform resmi. Ini benar-benar kolaborasi yang manis antara warga yang waspada dan petugas yang berintegritas. Skenario kedua, kita masuk ke lingkungan pemasyarakatan. Digitalisasi di sini benar-benar bawa dampak kemanusiaan yang luar biasa. Daftar kunjungan sekarang bisa online. Ini nyelamatin keluarga warga binaan dari antrean panjang yang bikin capek. Tapi ingat etika dasarnya, kemudahan ini nggak boleh sedikit pun ngorbanin privasi. Data warga binaan itu informasi yang sangat sensitif, nggak boleh bocor apalagi disebar sembarangan. Menghargai privasi di sistem digital ini sifatnya mutlak buat setiap petugas. Tentu aja, di setiap inovasi pasti ada tantangannya. Di bagian ketiga ini kita bakal bahas sisi sebaliknya, yaitu hindari perilaku digital negatif. Ada beberapa kelakuan yang benar-benar harus kita coret. Misalnya, nyebarin hoax di grup WhatsApp kantor. Tahu nggak sih, di dunia maya itu, hoax bisa nyebar 6 kali lebih cepat daripada fakta loh. Bahaya banget kan? Terus, ada juga kebiasaan iseng motoin dan ngebocorin dokumen rahasia, ngomong kasar di medsos, atau pakai fasilitas kantor buat kepentingan pribadi. Tolong, hindari semua ini. Kenapa? Karena satu tindakan ceroboh aja bisa langsung ngancurin kepercayaan masyarakat yang udah dibangun susah payah. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Jejak digital akan selalu tersimpan. Serius deh, apa yang udah Anda hapus di internet itu seringkali masih bisa dilacak balik. Apa yang Anda ketik, unggah, atau sebarluaskan, itu rekam jejaknya abadi. Ini pengingat yang keras banget. Satu salah langkah di internet nggak cuma bikin malu diri sendiri seumur hidup, tapi bisa ngeruntuhin kredibilitas seluruh institusi. Masuk ke bagian terakhir, membangun budaya digital positif. Kita nggak bisa cuma sekedar menghindari hal negatif, kita harus proaktif ngebangun kebiasaan yang baik. Mari kita beralih dan lihat gimana langkah konkretnya. Ada 5 hal simple tapi sangat kuat dampaknya. 1. Pakai teknologi dengan tujuan utama buat ningkatin pelayanan, bukan cuma buat gaya-gayaan. 2. Tetap sopan kalau lagi komunikasi online. Ingat selalu ada manusia beneran di balik layar sana. 3. Saring sebelum sharing. Selalu cek dulu kebenarannya, biar kita bisa mutus rantai hoax. 4. Ini penting banget. Jaga akun dan password Anda.
Kecerobohan di sini tuh ibarat ngasih kunci rumah ke pencuri. Dan yang kelima, jangan pernah berhenti belajar keahlian digital baru. Kalau petugasnya melek digital dan profesional, masyarakat yang bakal ngerasain kenyamanannya. Nah, kita udah sampai di akhir ulasan nih. Inti dari semua yang kita bahas dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini dirangkum dalam satu moto yang keren banget: digital cerdas, pelayanan berkualitas, bijak bermedia digital, profesional dalam bekerja. Ini bukan cuma jargon, tapi panggilan buat kita semua untuk nyiptain lingkungan layanan yang modern, aman, dan berintegritas penuh. Sekarang, sebelum kita tutup pemaparan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nanti, waktu Anda kembali pegang ponsel atau duduk di depan komputer meja Anda hari ini, jejak digital permanen seperti apa yang bakal Anda pilih untuk ditinggalkan? Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini, dan sampai jumpa.